Selamat pagi kawan-kawan Nusantara, sehat selalu untuk Anda. Kami hadirkan salah satu radio favorit impian banyak orang dari seri 9000, yaitu FTDX 9000 kontes keluaran Yaesu. Ini banyak yang bilang sudah masuk kategori radio kelas sultan. FT 9000 itu ada tiga tipe. Ini adalah 9000 kontes, kemudian ada 9000 delta, dan puncaknya ada 9000 MP. Ya, yang MP itu sudah mungkin di atas sultan ya, mungkin sudah kelas raja di raja. Jarang sekali itu. Nah, ini kontes adalah tipe seri 9000 yang paling mudah untuk di custom. Jadi bisa dikonfigurasi khusus. Anda mau tambahan opsional, ini dia. Kalau yang tipe lain sudah ditentukan, kalau ini masih terbuka. Oke. Jadi FT-DX 9000 ini merupakan transceiver kelas elite untuk HF dan 50 MHz. Ini adalah produk inovatif dari Yaesu. Salah satu kelebihannya FT-DX 9000 itu terkenal karena dia mampu menampilkan rentang dinamis jarak dekat yang belum tertandingi oleh produk lainnya, ya. Karena dia mengusung salah satu fitur, yaitu dia mampu memilih atau menampilkan selektivitas yang sangat fleksibel. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia menggunakan filterisasi DSP 32 bit yang sangat canggih. Ya, di samping memang powernya cukup besar, yaitu 200 watt. Ya, ini sama dengan FTDX 9000 Delta, sama-sama 200 watt. Ya. Sekali lagi, ini adalah tipe kontes yang bisa dikonfigurasi khusus. Kembali ke fitur utama atau fitur unggulan FTDX 9000 yang sangat mendunia, yaitu DSP IF 32 bit advance. Ini sudah tingkatannya sudah tingkat lanjutan ya. Dia menggunakan sistem memproses sinyal digital IF floating point 32 bit untuk menyediakan berbagai fitur lainnya yang bisa menekan interferensi sekaligus memulihkan stabilitas standar kondisi radio. Nah, itu poin yang paling menonjol. Ya, di DSP IF 32 bit. Oke. Nah, termasuk variabel IF bandwidth untuk pengaturan Nero yang sudah ditetapkan sebelumnya, juga ada if shift. Kalau Anda perhatikan ini di sini kecil-kecil, tentu akan sulit sekali buat kamera untuk menzoom satu pindah satu sini. Kita hanya mereview sepintas kelebihan radio ini. Ya, itu tadi termasuk IF bandwidth, pengaturan Nero yang sudah ditetapkan, if shift, digital noise reduction, ya toh. Kemudian juga sistem kontur parametric, ya. Ini parametric equalizer untuk meningkatkan atau menekan bagian passband IF. Itu keunggulan secara teknis teknologi. Ya. Sehingga pada saat transmisi dengan adanya tadi variabel IF bandwidth itu, ya toh, bandwidth ini dapat disesuaikan, ya toh. Dan parameter suara SSB seperti ini, SSB itu juga dapat disesuaikan secara tepat menggunakan sistem equalizer parametric 3 bands. Oke. Yang lain umpamanya ini seperti kita singgung tadi dengan FTDX 9000 Delta, ini sama-sama dia mengeluarkan power output 200 watt ya, dengan catu daya ataupun power supply internal ya, sehingga ini langsung colok listrik 220. Di dalam ini ada trafonya 220. Power supply. Ya. Kemudian semua versi tadi FTDX 9000, Kontes, Delta, itu semua menyediakan satu fitur penyesuaian tingkat bias PA, ya, PA yang tadi itu secara terus menerus dari panel depan sini.
dengan pengukuran tingkat bias dan suhu unit pendingin secara real time, langsung. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kondisi pengoperasian antara kelas AB dan kelas A. Nah ini, karena apa? Pada versi yang sangat tinggi, FTDX 9000 MP, itu output kelas A-nya dia sampai 100 watt. Nah untuk kontes dan 9000 delta, itu kelas A-nya 75 watt. Oke, itu komparasi. Jadi tidak terlalu jauh dengan delta, sama ya. Apalagi kelebihan yang lain. Oh ya, ini Yaesu ini menawarkan satu fitur untuk pengoperasian radio ini dengan duplex penuh. Inilah FTDX 9000 satu-satunya transceiver HF amatir yang menyediakan kemampuan full duplex ketika beroperasi pada dua band yang berbeda. Coba, ini kita tajamkan lagi. Pada beroperasi pada dua band yang berbeda, dia mampu, gitu kan, menyediakan full duplex penuh. Jadi dalam sebuah kontes umpamanya, Anda dapat memanggil CQ pada jarak 10 meter, sekaligus juga menerima pada jarak 20 meter. Nah ini kelebihannya. Untuk apa? Untuk mencari multiplier baru, pemain atau pengganda baru. Nah, kemampuan unik ini hanya terdapat di radio FTDX 9000. Itu dia disebut FTDX 9000 Kontes. Oke ya. Lantas kelebihan lain yang mendukung adalah filter roofing atau filter atap ya. Jadi dia menyediakan 3 roofing filter untuk rentang dinamis close-in yang sangat luar biasa. Radio ini menyediakan 3 filter roof di EF pertama, sehingga memungkinkan Anda untuk dapat memilih dengan cepat atau secara otomatis berdasarkan mode yang Anda pilih, itu memilih bandwidth front end, baik itu 15 kHz, 6 kHz, atau 3 kHz. Nah ini memungkinkan dia karena tersedia 3 roofing filter gitu ya di EF pertama masuk sinyal. Anda bisa pilih otomatis atau bisa cepat. Nah silahkan Anda pilih sendiri bandwidth yang paling sesuai dengan kapasitas band dan mode pengoperasian yang Anda pakai saat itu. Itu ya, udah 3 atau 4 tadi keunggulan utama ya, yang sulit maafkan, yang sulit ditemukan pada produk lainnya. Bagaimana dengan receivernya? Oke, receiver FTDX 9000 ini dia dibuat menggunakan osilator ya, osilator DDS yang beresolusi tinggi, yaitu 400 MHz. Itu sangat senyap untuk menghasilkan kebisingan yang sangat rendah bagi operatornya. Nah, mixer tingkat tinggi dan juga tahapan penguat IF yang kuat ini sengaja dirancang untuk menghasilkan intercept point yang bisa melebihi lebih dari plus 40 dBm. Nah, ini adalah sebuah jaminan ya akan adanya performa tinggi pada bands yang sangat ramai belakangan ini. Ini jaminannya adalah itu tadi lebih dari 40 dBm yang bisa dihasilkan pada intercept point. Oke. Kemudian yang lainnya melengkapi kelebihannya adalah equalizer audio, mikrofon parametrik. Nah, ini Anda lihat di sini ada jack mikrofon di depan, di belakang juga ada. Ini dia mikrofonnya. Di belakang itu adalah jack mikrofon bulat 8 pin. Nah, ini mikrofon khusus. Ya, nah, ini adalah salah satu fitur unik dari FTDX 9000, yaitu equalizer mikrofon parametrik 3 band. Ini dapat disesuaikan secara independen untuk konektor mikrofon panel depan, ini XLR, ataupun panel belakang, bulat 8 pin. Sistem parametric equalizer ini bisa membuat operator menyesuaikan passband transmisi secara lebih tepat ya, dibandingkan menggunakan sistem equalizer lainnya. Ini lebih tepat ya untuk menyesuaikan passband.
Juga dengan equalizer parametrik ini, Anda bisa menyesuaikan frekuensi tengah pada setiap 3 band audio. Ya, lebar masing-masingnya, jumlah peningkatan, atau penekanan yang Anda ingin lakukan dalam setiap rentang frekuensi. Itu bisa dimungkinkan menggunakan equalizer parametrik. Oke. Sehingga Anda bisa fokus, ya, bisa memfokuskan daya yang tersedia di tempat yang Anda inginkan di mana, serta memaksimalkan fidelitas sesuai pola suara. Ini hubungannya dengan mic ya tadi, memaksimalkan fidelitas sesuai pola suara dan respon mikrofon yang Anda gunakan. Nah, itu tadi, sehingga karena dapat mengatur jack mikrofon depan dan belakang secara terpisah. Nah, ini terpisah ya. Anda bisa menyamakan satu arah untuk elemen mikrofon DX di panel belakang, sekaligus menyamakan secara berbeda untuk mikrofon studio di jack mikrofon panel depan. Nah, itulah kawan-kawan fitur unggulan produk FTDX 9000. Sekarang kita review sedikit saja tentang tombol-tombol yang ada banyak sekali di depan. Mungkin tidak bisa semua satu persatu, yang sering dipakai atau pada umumnya saja. Oke. Ini pertama di sini ada power watt dulu ya. Kita coba power watt. Ini menggunakan CW. Ini antena 1 betul, USB CW. Ini bergerak berapa nih ya, PO nya kecil. Antena 1 betul, power ini kontur sini, ini untuk RX ya. Untuk TX di sini, ini roofing, kita bikin auto aja biar dia memilih sendiri di notes. Nah, FM, aduh suaranya. Ya, ini TX, high SWR, berarti bukan antena 1. High SWR. Coba pinjam kabel yang lain ya, saya khawatir kabelnya ini ya. Tadi kita nggak coba dulu. Saya khawatir kabelnya putus ya. Kabel jumper maksudnya. Oke, kita coba kabelnya. Ini sangat sensitif kabel jumper. Saya ingatkan ke teman-teman untuk mengukur power. Jangan buru-buru divonis powernya begini. Pastikan kabel jumpernya aman. Ini 1, ini konektor 1 yang sudah saya pilih. Apakah keluar di sini? Nah, ini keluar ya. Kabel jumpernya tadi nggak benar. Ini 20 watt. RF powernya ini saya harus mengingat-ingat ya. RF power tadi soalnya langsung review, tidak mencoba dulu. RF power ini apa ini? Nah, ini dia RF power. Nah, ini dia ya. Ini skala 200 ya. 200 mestinya mentok. 100, 150, 200 mentok ya. Kita coba 1 kilo. Nah, 200 lebih ini mungkin kurang akurat di 1 kilonya ya. Ini udah 200 lebih. Yang paling akurat di 200. Wah, mentok banget. Ya, mentok banget, 200 lebih dikit ini. Ya. Di sini ya, ini apa? FM. CW 200 ya. 200. Ini mungkin kurang akurat ya. Di sini 200 kurang di radio. Ini VDD, kita ganti bias. Oke. Karena kalau saya tekan lagi masih bisa ini. Tuh, mentok ya. Jadi ini masih over ya. Boleh pinjam yang ini, yang kecil. Ya, ini mungkin perlu dikalibrasi ulang.
dia. Yang penting harus dicoba dengan banyak alat ukur ya. Dengan banyak alat ukur sehingga kita bisa meyakini betul berapa sih power aslinya kan gitu ya. Oke, kita coba ini 250 ya, kalau tadi 1 kilo ya. Maaf. Nah ini bener nih 150 ya kita. Nah ini dia, ini 200, ini 200. Nah ini masuk akal nih, 200 ya. Karena ini tadi saya putar belum penuh nih, 200 CW, FM 200 SSB. Nah ini kita coba nih, nanti kalau suara saya nggak nyampe ya pakai apa program ya. 150 watt suara saya. Halo, 140, 150. Kita mau coba pakai ya, ingin memastikan aja. Ini kurang. Ini suaranya di mana ya? Ini saya kesulitan megang 140 atau kurang rendah ini. Ya, nah 150, 180 di 2300 ya. Nih 2300, 200 ya SSB suara ya. Oke. Oke, kita kecilin ya. Besar sekali ini soalnya. Besar sekali, kita aja sampai panas ya. Nah ini semua. Kita coba di frekuensi yang berbeda, kita kecilin ya. Sudah sepakat kita kecilin ya. 50 watt mungkin, 50 watt. Oke. Sekarang pindah ini sini. Ini ya, ini band ya. Kadang lupa juga saya. Ini 3,5. Nah, ini berapa? 5.000. Nah, ini 3,5. CW. Ya, kecil. 250. Berapa ini? 10 watt kecil. Ya, kita gedein 50 lah ya. Ini Anda lihat, 50 watt persis, ini persis 50. Ini udah dikalibrasi. 50. Oke. Nah, 50 pakai CW. Ini 3500 pakai suara saya 40. Oke. Kita kecilin lagi menjadi 20 mungkin. 10 ini sorry. CW ya 20. Saya mau coba tuner. Oke. Nah ini dia ngejun, gitu. Ngejun betul nggak ini? Dia tuning antena 1, 20, udah begitu doang. Saya belum baca yang lain ya, ada tune lagi nggak di sini selain ini? Nah udah selesai, 1-2 detik. Kembali ke 7, kita belum tune 7 LSB tune. Nah ini dia jalan. Nah langsung kalau ini cepat sekali ya. Tuner bekerja normal. Kita matikan. Apalagi, wah banyak sekali di sini ya. iPo ada 2 nih, A dan B. Antena seleksi 1, 2, 3, 4. Plus ada antena khusus RX. Ya, 5 konektor di belakang. Ya, ini adalah switch meter. Anda bisa pilih power. Di sini ada keterangan power, SWR, bawah SWR, kompresor di tengah, gitu kan. IDD mic level. Ini agak panjang terpaksa videonya ya. Ini untuk prosesor, biasanya untuk mic ya, untuk menendang semacam micom gitu ya kan, karena hubungannya sama mic ini. Ini kualitas mic yang tengah, yang bagian dalam. Kalau Anda merasa ketinggalan, bisa ini prosesor tendangannya. Ini delay dan Fox ya. Nah, ini semua nyala normal. Ini apa?
prosesor kita matikan. Ini keyer, harus menggunakan CW. Ini break in, noise blanker. Oke, ini AGC bisa pilih auto. Ini tadi roofing yang kita bicarakan ya. 3 filter roofing ya. Ini yang bisa 3 kHz, 6 kHz, 15. Anda boleh pilih auto. Nah, ini the notes. Ini pilihan mode. Paket RTTY, FM, AM, CW, USB, LSB. Oke. Ini TXW, split, NAR, RCL, STO. Ini B, ini A. Split. Ya, menggunakan apa tadi? Nih, dah. Nah, ini kebanyakan untuk RX ya. Penggunaan kontur sini, ini masih sempurna ya. Layarnya sempurna, semuanya sempurna ini. Nah, kalau Anda menggunakan kontur, ini noise reduction, VRF, notch. Ini 2 layar lagi juga sempurna, VDD dan bias. Ini temperatur dan SWR. Wih, lengkap banget nih, sampai bingung saya mau mulai dari mana. RFG di sini dan AF suara ya. Nanti kita coba merekam RX ya. RFG di sini bermain, nah ini dia. Oke. Nah, ini kalau pakai FM suaranya gede. Nah, gitu ya. LSB aja nanti kita cari siaran. Ini konturnya ya, ini band-bandnya. 118, 235 terus gitu ya. Ini. Kemudian ini apa? Menu. Ya, banyak sekali. Saya khawatir menghalangi Anda. Oke, kemudian kita coba. Nah, ini di 6 juga bisa ya. Kita coba di berapa? Di 27, 27 ini dia. 28, 27. Kita coba yang fast di sini ada nggak TS? TS mana? TS yang cepat itu apa di sini nggak kelihatan ya. TS. Sambil muter saya sambil nyari tombolnya karena banyak sekali tombolnya ya. Nah, apa ini kok ada suara? Nah, ini bisa ya. Jadi ini frekuensinya, lupa tadi, frekuensinya sudah terbuka lebar ya. Dari 1 MHz sampai 30 MHz Anda bisa TX dan RX. Gitu ya, semuanya. Ya, ini 27. Anda mau di 27 berapa ya bisa semua, 27 300 ya. Nah, nanti kita coba cari ini 27 300, 400. Ini panjang ya, lebih dari setengah jam mungkin. Nah, ini bisa ya. Berapa powernya ya? Anda tinggal tekan aja powernya nih. 100 watt, 150, 200 watt. Ya, di 27 200 watt, nggak main-main. Kita kecilin lagi. Kita ambil di 25 aja. Oke. 27 bisa, semua bisa. Kemudian ada yang belum apa ya? 50. Nah, 50. Kita pakai FM. Nah, ini 50 juga. 50 kita sama 100 watt, 150, 200 watt. Oke. Suara kita kecilin. 50 sampai 54 ini. Ya. Biar Anda nggak bosen kawan, mungkin harus saya akhiri dulu ya. Biar tidak bosen aja. Nah, ini dia 7. Oke, saya kira gitu kondisinya masih normal semuanya. Barang original dijamin garansi. Kemudian colok listrik 220, frekuensi terbuka, powernya 200 watt rata. Mendapatkan mic untuk di belakang, hand mic MH31B8. Nah, ini menggunakan jack khusus, silahkan ya. Konfigurasi Anda mainkan sendiri. Ya, untuk teman-teman yang hobi ngedeks ataupun yang suka kontes, silahkan kami persembahkan untuk Anda. Terima kasih.